Perkenalkan, nama saya Lia Fitriani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan topik berbagi informasi dan keamanan data pribadi. Pendahuluan, perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan pesat telah membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Salah satu dampak negatif yang sering terjadi adalah penyalahgunaan data pribadi. Data pribadi adalah informasi yang berkaitan dengan identitas seseorang, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan sebagainya. Data pribadi yang disalahgunakan dapat mengancam privasi dan keamanan seseorang. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana cara berbagi informasi dan menjaga keamanan data pribadi. Latar belakang. Latar belakang di era digital ini, data pribadi rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, tantangan sebagai pengguna platform digital adalah melakukan perlindungan data diri kita maupun orang lain. Masyarakat kita senang berbagi dan berinteraksi sehingga terkadang kita lupa bahwa ada orang yang memanfaatkan data diri kita. Dalam konteks sekarang, data pribadi adalah the new oil. Terkadang kita memberikan data nama lengkap dan nomor telepon. Di lain waktu, kita memberikan data alamat rumah dan email. Perpaduan data tersebut bisa disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab, misalnya untuk kepentingan perbankan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana cara berbagi informasi dan menjaga keamanan data pribadi. Tujuan. Tujuan dari topik berbagi informasi dan keamanan data pribadi adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi di era digital. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan masyarakat dapat melakukan tindakan yang tepat dalam berbagi informasi dan menjaga keamanan data pribadi. Manfaat. Manfaat dari topik berbagi informasi dan keamanan data pribadi adalah sebagai berikut. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi di era digital. 2. Mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 3. Menghindari potensi penipuan dan pencemaran nama baik. 4. Menjaga privasi dan keamanan seseorang. 5. Meningkatkan keamanan siber dan mengurangi ancaman kejahatan dunia maya seperti kekerasan berbasis gender online. 6. Memberikan perlindungan terhadap data pribadi agar menghindari ancaman kejahatan dunia maya. 7. Menjaga hak asasi dan privasi yang tercantum dalam Deklarasi Universal Manusia 1948 Pasal 12. 8. Meminimalisir pelanggaran privasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga data pribadi ini sendiri. Berikut adalah grafik pada 2020. Media sosial apa yang Anda gunakan untuk berbagi, menyebarkan, dan meneruskan informasi? Di sini paling banyak yang digunakan untuk menyebarkan informasi yaitu terdapat di WhatsApp yang terdiri 90,8%, Facebook 50,7%, Instagram 11,3%, YouTube 6,5%, TikTok 1,8%, Telegram 1,4%, Twitter 1,3%, Line 0,7%. Informasi pribadi di media sosial. Di sini di akun media sosial tercantum informasi tanggal lahir sebesar 67,4 yang mencantumkan tanggal lahir dan yang tidak mencantumkan tanggal lahir sebesar 32,6, yang mencantumkan nomor handphone pribadi 53,7, yang tidak mencantumkan nomor handphone pribadi 46,3, yang mencantumkan alamat rumah 29,6, dan yang tidak mencantumkan 70,4. Yang mencantumkan
nama anggota keluarga beserta hubungan keluarga dan atau pekerjaannya sebesar 22,5 dan yang tidak 77,5. Grafik, apakah Anda pernah melakukan hal berikut ini di media sosial? Di sini menandai tag teman saat posting. Sangat sering di sini menunjukkan 4,4%, cukup sering 22,8%, jarang 43,2%, tidak pernah 29,6%. Menambahkan info lokasi terkini saat posting. Sangat sering 2,3%, cukup sering 18,1%, jarang 47,2%, dan tidak pernah 32,4%. Mengunggah foto bersama anak orang lain. Sangat sering 1,5%, cukup sering 13%, jarang 38,9%, dan tidak pernah 46,6%. Menggunakan password yang berbeda di setiap akun media sosial. Sangat sering 2,2%, cukup sering 11,6%, jarang 33,6%, dan tidak pernah 52,6%. Coba install aplikasi yang menarik tanpa tahu siapa pembuatnya. Sangat sering 1,2%, cukup sering 8,4%, jarang 33,8%, dan tidak pernah 56,6%. Membuat grup dan menambahkan orang tanpa izin. 0,4% sangat sering, 5,6 cukup sering, 21,4 jarang, dan 72,6 tidak pernah. Mengunggah foto KTP 0,2 sangat sering, 1% cukup sering, 13,4 jarang, dan 85,4% tidak pernah. Mengunggah tiket pesawat atau kereta 0,5% sangat sering, 1,9% cukup sering, 10,5% jarang, dan 87,1 tidak pernah. Pada grafik tahun 2021. Media sosial apa yang sering digunakan untuk menyebarkan dan meneruskan informasi? Pada tahun 2021, WhatsApp sebesar 93,6%, Facebook 64,1%, YouTube 36,4%, Instagram 29,4%, TikTok 15,7%, Telegram 8,8%, Twitter 4,9%, dan Line 2,4%. Perilaku di media sosial. Apakah Anda pernah melakukan hal berikut ini di media sosial? Menambahkan info lokasi terkini 4,3% sangat sering, 12,6% cukup sering, 18,5% jarang, dan 64,6% tidak pernah. Menggunakan password yang berbeda di setiap akun media sosial. 0,6% sangat sering, 2,8% cukup sering, 12,2% jarang, dan 84,4% tidak pernah. Mencoba install aplikasi tanpa tahu siapa pembuatnya. 1,8% sangat sering, 10,3% cukup sering,
21,5% jarang, dan 66,4% tidak pernah. Mengunggah foto KTP 1,7% sangat sering, 10,9% cukup sering, 26,4% jarang, dan 61,1% tidak pernah. Mengunggah tiket pesawat atau kereta 0,6% sangat sering, 2% cukup sering, 9,3% jarang, dan 88,1% tidak pernah. Grafik pada tahun 2022, informasi pribadi dalam media sosial. Nomor handphone pribadi 61,3% ya, dan 38,7% tidak. Tanggal lahir 58,1% ya, dan 41,9% tidak. Alamat rumah 38,9% ya, dan 61,1% tidak. Mencantumkan nama anggota keluarga beserta hubungan keluarga atau pekerjaan 18,2% ya, dan 81,8% tidak. Pengalaman di sosial media. Menggunakan password yang berbeda di setiap akun media sosial. 5% sangat sering, 13,9% cukup sering, 20% jarang, dan 61,6% tidak pernah. Mengunggah foto KTP 0,4% sangat sering, 2,4% cukup sering, 12,5% jarang, dan 84,7% tidak pernah. Mencoba-coba install aplikasi yang menarik tanpa tahu siapa pembuatnya 2,7% sangat sering, 10,7% cukup sering, 23% jarang, 63,6% tidak pernah. Menambahkan info lokasi terkini saat mengunggah konten. 5,1% sangat sering, 11,7% cukup sering, 30,2% jarang, dan 53% tidak pernah. Mengunggah tiket pesawat atau kereta 3,6% sangat sering, 1,6% cukup sering, 9,1% jarang, dan 85,7% tidak pernah. Grafik upaya melindungi data pribadi. Menggunakan sandi, huruf, angka, atau pola untuk membuka layar handphone. Sebesar 50,6%. Menggunakan fitur kunci pencocokan sidik jari atau fingerprint authentication sebesar 22,4%. Tidak melakukan satupun hal di atas sama sekali 9,3%. Menggunakan fitur pencocokan wajah face authentication sebesar 8,5%. Memasang fitur antivirus 2,7%. Memasang fitur backup data 2,3%. Memasang fitur cari perangkat saya Find My Device 2,2%. Menggunakan autentifikasi 2 faktor sebesar 1,6%, memasang fitur enkripsi full disk 0,3%, memasang fitur Stager 0,2%. Di sini terlihat yang paling banyak digunakan menggunakan sandi huruf atau angka pola untuk membuka layar handphone, dan yang paling sedikit yaitu memasang fitur render. Kesimpulan, dari tahun 2020 hingga 2022 terjadi peningkatan kesadaran akan literasi digital dan keamanan data pribadi. Meskipun tantangan masih ada, langkah-langkah yang diambil oleh negara, organisasi, dan individu menunjukkan perbaikan dalam melindungi privasi dan berbagi informasi dengan bijak. Terus berinvestasi dalam edukasi dan kepatuhan peraturan akan menjadi kunci untuk memastikan perkembangan positif ini berlanjut di masa depan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.